Bapak Ibu, saya harap tetap berdiri. Kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Saya udah masih tetap berdiri. Kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Dan Dia rindu mendengar persembahan-sembahanmu. Dia rindu mendengar penyembahanmu yang keluar dari dalam hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Dia ada di tengah-tengah kita. Rasakan hadiratnya. Rasakan kehadirannya. Rasakan hadirnya di tengah-tengah kita. Dia mau menjamah Bapak Ibu. Dia mau melawat Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Mari katakan kepada Dia. Takkan
Katakan dengan segenap hatimu, ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami mau membuka hati kami kepadamu Tuhan. Lawat setiap kami. Jamah setiap kami dengan roh yang hidup. Kami datang Tuhan. Karena kami perlu firman. Karena kami butuh firman. Karena itulah yang kami perlukan. Dan tidak ada yang lain. Karena firman itulah yang mengubah hidup. Karena firman itulah yang memberikan kami kekuatan. Karena di dalam firman ada janji-janji yang sudah Engkau sediakan, yang membuat kami mampu untuk menghadapi apapun segala macam persoalan, pergumulan hidup yang harus kami lewati. Katakan sepatah kata saja Tuhan, karena sepatah kata-Mu akan membuat kami kuat di dalam menghadapi apapun yang terjadi saat ini. Karena firman-Mu mampu melakukan yang tidak mustahil, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahwa kami terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus berada di hadirat-Mu. Kami rindu terus untuk menikmati kehadiran-Mu. Kami rindu terus untuk menikmati hadir-Mu malam hari ini Tuhan. Bawa kami Tuhan. Bahwa kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah pujian penyembahan yang anak-anak-Mu sudah naikkan malam hari ini. Terimalah ya Aba ya Bapa. Terimalah ya Yesus Kristus. Terimalah ya Roh Kudus. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau menikmati hadir-Mu malam hari di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau berbicara pada kami malam hari ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat pujian penyembahan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua.
FGB Man. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Oke, puji syukur kepada Tuhan ya. Kalau malam hari ini saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih Pak David yang sudah mempercayakan mimbar ini kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Segala puji, kebesaran, kemasyuran, keagungan, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dan bagi Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa, dan bagi Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur yang selalu setia tinggal di dalam hati kamu untuk menjaga, untuk merawat Bapak Ibu semuanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal pikiran kita selalu beserta dan Bapak Ibu di dalam kebenarannya dan kasihnya itu selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, saya harap malam hari ini kita semua mengalami lawatan Tuhan. Kita semua mengalami kehadiran Tuhan. Kita semua mengalami hadirat Tuhan di dalam fellowship malam hari ini. Karena saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu selalu beserta atau tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, ini ada satu kasih karunia kalau saya boleh menyampaikan kebenaran Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini semua, ini yang akan saya sampaikan itu adalah merupakan fondasi dan tujuan dari Bapak Ibu diciptakan, yaitu untuk menjadi penyembah Tuhan, untuk menjadi penyembahnya. Dan semua Bapak Ibu bisa lakukan semua itu ketika Bapak Ibu ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Berapa banyak yang Tuhan, aku rindu pesanmu malam hari ini. Sekali lagi lambaikan tangan buat Tuhan. Atau Tuhan, aku ingin mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Oke? Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini. Mari kita Bapak Ibu kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini saya beri judul Sembahlah Tuhan. Bapak Ibu siap mau menjadi penyembahnya? Amin. Sekali lagi, lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama arti dari penyembahan. Dan siapa sesungguhnya yang harus kita sembah. Karena beda Bapak Ibu antara orang yang cuma asal-asal tahu dan orang yang benar-benar menghidupinya. Beda Bapak Ibu. Itu berbeda. Ada bedanya. Demikian juga dengan penyembahan. Dan orang yang mengerti dan menghidupi penyembahan, itu yang namanya bumi bisa menjadi surga. Apa betul Pak? Pasti Bapak Ibu bertanyakan, apa betul Pak? Iya betul. Dan itulah yang ditulis di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 10. Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Injil Matius pasal 6 ayat 10b. Firman Tuhan mengatakan demikianlah firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Dan kita harus pegang firman Tuhan itu. Karena itu adalah janji Tuhan buat kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saya di bumi tidak merasa di surga. Bapak Ibu, datang pada Tuhan. Berdiam di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau kerajaan-Mu tinggal di bumi ini bersama-sama dengan
Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke inti dari tema kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang berandasi tema firman Tuhan malam hari ini, yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 4. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. Kitab Mazmur 22 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita tahu apa yang menjadi kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Apa yang menjadi kunci untuk mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu? Apa yang menjadi kunci untuk mengalami hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, kunci untuk mengalami hadirnya Tuhan itu, kunci untuk mengalami hadirat Tuhan itu, kunci untuk mengalami hadirnya Tuhan itu dicatat di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 4. Dan kitab Mazmur 22 ayat 4 ini mengatakan, mari Bapak Ibu kita baca sekali lagi ya. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita, menghendaki Bapak Ibu saudara saya untuk memuji dan membesarkan namanya. Tuhan menghendaki kita, Tuhan menghendaki Bapak Ibu saudara saya untuk menyembah Dia. Dan Tuhan mau menjadikan puji-pujian dan penyembahan umatnya, puji-pujian dan penyembahan kita, puji-pujian dan penyembahan itu menjadi tahtanya. Sehingga Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya dan bersemayam di atas pujian umatnya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan membahasnya untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang penyembahan ini. Bapak Ibu, kata pujian itu selalu ditulis dan dibaca bersama dengan penyembahan. Pujian dan penyembahan, praise and worship, dan seringkali ditambah dengan satu kata, yaitu pray, praise and worship. Dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita melakukannya di dalam kehidupan kita, yaitu pray, praise and worship. Tetapi bukan hanya kita Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu saudara dan saya, bahkan seluruh makhluk ciptaan Tuhan dikatakan harus memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 dan di dalam kitab Mazmur 98 ayat 4a, bersorak-soraklah bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nah, kata hai seluruh bumi itu artinya apa Bapak Ibu? Hai seluruh bumi itu artinya hai seluruh alam semesta. Lalu dikatakan apa Bapak Ibu? Bersorak-soraklah bagi Tuhan, artinya pujilah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan semua makhluk di bumi, segala makhluk yang bernafas dan semua ciptaannya harus bersorak memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pujian, saya undang pemain musik untuk naik ke atas. Ada satu pujian yang mengatakan biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran Dia yang bernafas memuji nama. Engkau layak terima pujian, segala pujian hanya bagimu. Oke.
kita akan membaca ayatnya di dalam kitab Mazmur 98 ayat 4a dan kitab Mazmur 100 ayat 1b. Kitab Mazmur 98 ayat 4a mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kemudian di dalam kitab Mazmur 100 ayat 1b juga mengatakan hal yang sama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bapak Ibu mungkin bertanya, seluruh bumi bersorak dan memuji Tuhan? Seluruh alam semesta bersorak memuji dan menyembah Tuhan? Bagaimana mungkin? Nah Bapak Ibu, apa itu pujian? Yang pertama, puji-pujian adalah suara-suara, bunyi-bunyi dari semua ciptaan Tuhan. Ucapan-ucapan, syair-syair, puisi-puisi, lagu-lagu yang keluar dari mulut setiap kita. Inilah yang disebut pujian bagi Tuhan. Ini yang disebut nyanyian bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki seluruh bumi, seluruh alam semesta, semua makhluk di bumi dan segala yang bernafas untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Bapak Ibu, kitab Mazmur pasal 98 ayat 7, 8 dan 9a. Firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan bacanya. Kitab Mazmur pasal 98 ayat 7, 8 dan 9. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorak bersama-sama di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, puji-pujian adalah ungkapan segala sesuatu yang menyatakan kebesaran nama Tuhan. Segala sesuatu yang meninggikan nama Tuhan. Segala sesuatu yang mengagungkan nama Tuhan. Segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Itulah pujian. Tapi Bapak Ibu, bagaimana mungkin seluruh bumi, seluruh alam semesta memuji dan menyembah Tuhan? Bagaimana? Jawabannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di taman, melihat indahnya sekuntum bunga, itulah pujian bagi Tuhan yang menyatakan kebesaran Tuhan Sang Pencipta. Salomo dengan segala kemegahannya tidak seindah seperti bunga bakung. Ketika Bapak Ibu mendengar desauan suara angin, itulah pujian bagi Tuhan yang menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendengar bunyi ombak di pantai, itulah pujian bagi Tuhan yang menyatakan keagungan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendengar kicauan burung, itulah pujian bagi Tuhan yang menyatakan kemegahan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendengar gesekan-gesekan dedaunan yang tertiup angin, itulah pujian bagi Tuhan yang menyatakan kelemah lembutan dan keperkasaan Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seluruh bumi, seluruh alam semesta, dan segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, puji-pujian adalah satu ekspresi yang kita, Bapak Ibu Saudara saya nyatakan sebagai ungkapan kekaguman akan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memuji sesuatu barang, Bapak Ibu pasti berkata, wah, barangnya bagus ya. Bapak Ibu, kalau memuji sebuah lukisan, Bapak Ibu pasti mengatakan, wah, bagus sekali lukisannya.
Dan itu semua dikatakan dengan ekspresi. Betul? Terlebih lagi memuji Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu semua harus dilakukan dengan ekspresi, dengan sikap hati. Ya, seperti dengan tepuk tangan, dengan mengucap syukur, dan berkata, Tuhan Engkau besar. Itu ekspresi itu. Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk diagungkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, semua itu adalah ekspresi, ungkapan dari diri kita untuk menyatakan kekaguman, kebesaran, keagungan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Itulah pujian. Sedangkan penyembahan, Bapak Ibu, adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Dan ungkapan kasih itu selalu dari hati. Ungkapan kasih itu bohong, Bapak Ibu, kalau cuma hanya di bibir. Sesuatu pernyataan kasih itu harus ada di dalam hati kita. Karena itu adalah penyembahan. Dan penyembahan itu sebetulnya adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Dan keluar dari diri kita yang menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu tentunya ingin tahu apa sih pujian? Dan apa sih penyembahan itu? Atau pertanyaan yang lebih praktis lagi, dan orang sering kali bertanya, apa sih bedanya pujian dan penyembahan? Beda Bapak Ibu. Pujian, ya pujian, kita puji Dia. Pujian adalah apa yang kita ungkapkan, Bapak Ibu. Sedangkan penyembahan itu berbicara tentang pernyataan kasih kepada Tuhan. Kenapa pujian dan penyembahan itu sering ditulis dan dibaca, digandengkan bersama-sama menjadi satu kesatuan? Praise and worship. Pujian dan penyembahan. Saya percaya Bapak Ibu itu tidak kebetulan. Kenapa ditulis bersama-sama? Karena Tuhan mau pujian Bapak Ibu levelnya adalah sebuah penyembahan. Penyembahan itu artinya luas, dan termasuk di dalamnya pujian. Bapak Ibu, kalau ada orang yang jatuh cinta pada kekasihnya, apa saja dipuji. Dan pujian itu keluar dengan spontan. Kamu cantik deh kalau kamu pakai gaun itu. Pujian, Bapak Ibu. Kamu cantik seperti artis sinetron. Pujian. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau pujian kita levelnya adalah penyembahan. Apa maksudnya, Pak? Pujian itu jangan hanya di bibir saja. Karena yang Tuhan lihat itu adalah hati. Tuhan itu melihat hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan kalau tidak keluar dari hati Bapak Ibu, dari ketulusan Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ada banyak kata yang digunakan dan dipakai untuk pujian, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Ada macam-macam kata untuk memuji Tuhan. Di sana dikatakan pujian itu artinya memuji. Praise, pujilah Tuhan, mengagungkanlah Tuhan, masyurkanlah namanya, bersorak-sorak bagi Dia. Dan ada banyak macam-macam kata. Ada kata syabah yang artinya bersorak-sorak dengan nyanyi. Ada kata yadah yang artinya mengangkat tangan. Ada kata zaman yang artinya memuji dengan musik dan alat instrumen, seperti teman-teman pemain musik ini. Tapi ada satu kata yang sering digunakan, yaitu kata halal.
artinya ekspresi sukacita atau kebanggaan yang keluar dari diri kita seperti orang bodoh. Bapak Ibu, itulah yang pernah dilakukan Raja Daud. Raja Daud menari-nari di depan tabut Tuhan. Bahkan istrinya sendiri mengejek dia. Orang-orang bingung melihat kenapa raja menanggalkan jubahnya dan menjadi budak dan hanya menari-nari di hadapan Tuhan. Bodoh sekali raja ini. Itu yang dikatakan Alkitab tentang halal. Dan kata halal ini Bapak Ibu, kalau ditambahkan dengan kata YHWH atau Yahweh, itulah yang sering kita dengar kata haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, haleluya itu artinya let's praise the Lord. Bapak Ibu, pujian dan penyembahan itulah yang menghadirkan kehadiran Tuhan. Pujian penyembahan itulah yang menghadirkan hadirat Tuhan. Pujian penyembahan itu yang menghadirkan hadirnya Tuhan. Pujian penyembahan itu yang menghadirkan kuasa Tuhan di dalam hidup ini, di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, Alkitab menuliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Mari Bapak Ibu kita membacanya. Sudah saya tampilkan di slide. Surat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu, ketika Paulus dan Silas mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, menyembah Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Ada pembebasan. Dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada hati yang dipulihkan. Kepala penjara itu hatinya dipulihkan. Dan yang ketiga, ada keselamatan yang dinyatakan. Seluruh keluarga dari kepala penjara diselamatkan. Bapak Ibu, selalu ada sesuatu yang besar yang gak masuk akal yang terjadi pada orang-orang yang mengerti dan menghidupi arti pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, segala sesuatu dijadikan pasti dengan satu tujuan, betul? Demikian juga dengan manusia. Kalau kita mengerti apa yang menjadi tujuan kita diciptakan, percayalah hidup kita akan berjalan di jalan yang namanya kemustahilan. Dan bukan cuma itu saja. Kita pun Bapak Ibu Saudara saya akan berjalan dalam perkenanan Tuhan dan pimpinan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mengalami dengan begitu indahnya. Amin. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia? Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 7. Kitab Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah Bapak Ibu, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu, ayat ini mengatakan, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku,
mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Bapak Ibu, di sini dikatakan semua, mereka semua. Siapakah mereka semua itu, Bapak Ibu? Mereka semua itu semua manusia. Dikatakan apa, Bapak Ibu? Telah dipanggil dengan namaku. Dan mereka diciptakan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mengagungkan aku, untuk mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita boleh mengerti, ternyata Bapak Ibu, apapun latar belakang Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu, saudara saya, apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, ketahuilah bahwa Bapak Ibu dan saya diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyanjung Tuhan, untuk menempatkan Tuhan di urutan nomor 1 di dalam kehidupan ini, untuk memprioritaskan Tuhan di tempat yang paling utama dan satu-satunya di dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, kata mengagungkan itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani ditemukan kata kabat atau kabed yang artinya to worship, to worship atau menyembah. Jadi Bapak Ibu diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, artinya Bapak Ibu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, semua kita, semua manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi sesungguhnya kita semua, Bapak Ibu, saudara saya, adalah makhluk penyembah dan untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa, Bapak Ibu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kenapa kita harus menyembah Tuhan, Bapak Ibu? Jawabannya simpel, Bapak Ibu. Karena kita adalah makhluk penyembah. Dan kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka kita akan menyembah yang lainnya. Kalau kita tidak menyembah Tuhan yang adalah terang, maka kita akan menyembah yang gelap, yaitu si iblis, Lucifer. Maka dari itu Bapak Ibu gak usah kaget kalau ada yang menyembah bukan Tuhan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dirinya sendiri seperti popularitas, ketenaran, ada yang menyembah uang atau mamon, ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah pencapaian, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, karena kita adalah makhluk penyembah, maka kalau kita nggak nyembah atau nggak connect dengan yang satu, maka kita akan connect dengan yang lainnya. Betul? Bapak Ibu, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Satu alasan yang sederhana, Bapak Ibu. Karena Yesus, Dialah Tuhan yang paling besar di antara segala Tuhan yang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus menyembah matahari? Seperti di Jepang, ada dewa matahari. Kenapa
kita harus menyembah matahari kalau ada yang menciptakan matahari? Kenapa kita harus menyembah manusia yang bisa mati? Sementara kita punya kesempatan untuk menyembah pribadi yang kekal, yang bisa menaklukkan maut. Sembahlah yang tidak terkalahkan dan yang sudah menang atas maut. Dialah Yesus. Karena maut tidak menguasainya. Dan kalau kita bisa menyembah yang menciptakan langit dan bumi, mengapa kita harus menyembah yang lain? Kenapa kita menyembah yang hanya bisa menemukan teknologi? Kalau yang terbesar, yang tertinggi, itulah yang layak disembah. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena Dia yang paling mengasihi kita. Mana ada yang namanya Tuhan yang berada di tempat yang maha tinggi, mau turun ke dunia dan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Mana ada, Bapak Ibu? Nggak ada, Bapak Ibu. Tuhan terlalu mengasihi kita, terlalu mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan ketika kita tidak setia pun, Dia tetap setia. Dan tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Kenapa hanya Tuhan yang layak disembah? Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 8. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal 13 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, kebesarannya tetap sama. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, Yesuslah Tuhan yang layak untuk Bapak Ibu, saudara dan saya sembah. Dialah Tuhan yang layak kita sembah sekarang dan selama-lamanya. Amin. God bless you all. Nanti kita akan lanjutkan seri penyembahan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima malam hari ini. Sekarang kami tahu dan mengerti Tuhan bahwa kami diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Engkau, untuk memasyurkan nama-Mu, dan untuk melayani-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kami pun menyadari Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, semua ini hanya bisa kami lakukan ketika berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kami menghadirkan kehadiran Tuhan, ketika kami menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk hadir-Mu malam hari ini. Kau sudah melawat kami, Engkau sudah menjamah kami semua, dan kami mau bawa pulang berkat-berkat kepada firman Tuhan malam hari ini. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan jadikan hidup kami ini untuk terus memuji dan memuliakan dan menjadi penyembah-Mu, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami mau akhiri fellowship malam hari ini dengan berkat yang daripada kami mau bawa berkat-Mu malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. God bless you all.